Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan minggu lalu. Pada kesempatan kali ini akan ada 3 soal latihan yang berkenaan tentang netting dan loading. Jadi di sini sudah ada contoh soal ataupun soal latihan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang netting. Dari soal ini bisa kita baca, dari peramalan diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada bulan pertama sebesar 15, bulan kedua sebesar 10, bulan ketiga sebesar 40, bulan keempat sebesar 35, bulan kelima sebesar 15, bulan keenam sebesar 15, bulan ketujuh sebesar 5, dan bulan ke-8 sebesar 18. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25. Berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu 10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit. Tentukan jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut. Jadi pada soal tersebut bisa kita simpulkan bahwa terdapat 8 bulan dalam soal ini, dan langsung saja kita masukkan angka-angkanya ke dalam kebutuhan kotor. Jadi di sini sudah dimasukkan dari kebutuhan kotor dari bulan pertama sampai bulan ke-8 sesuai dengan soal yang telah ditentukan. Kemudian dari soal kita bisa mendapatkan informasi bahwa minggu ke-10 akan masuk barang ataupun persediaan penerimaan persediaan yaitu sebesar 50 produk. Minggu ke-10 sama dengan bulan ketiga. Karena 1 bulan sama dengan 4 minggu, berarti minggu ke-10 berada pada bulan ketiga. Jadi pada jadwal penerimaan persediaan bisa kita tuliskan sebanyak 50 di bulan ketiga. Kemudian dalam soal juga terdapat informasi bahwa persediaan produk di gudang saat ini adalah sebesar 25. Maka akan kita masukkan angka 25 di awal untuk menjadi patokan angka ke depan. Jadi di persediaan di tangan yang pertama ada 25, kemudian untuk melihat persediaan di tangan pada bulan pertama maka kita kurangkan persediaan di tangan dikurang kebutuhan kotor. 25 dikurang 15 sama dengan 10. Kemudian untuk mencari jumlah berikutnya maka akan kita kurangkan lagi persediaan di tangan dikurang kebutuhan kotor. 10 dikurang 10 maka persediaan di tangan pada bulan kedua sama dengan 0. Kemudian karena di soal tadi ada informasi yang kita dapatkan pada bulan ketiga ada 50 jadwal penerimaan persediaan, maka akan kita masukkan angka 50. Kemudian kita kurangkan 50 dikurang 40 sama dengan 10. Kemudian pada bulan keempat atau periode keempat, kebutuhan kotor adalah 35, maka untuk mencari kebutuhan bersihnya adalah kebutuhan kotor di periode keempat dikurang dengan persediaan di tangan di bulan ketiga, maka akan kita dapatkan angka 25. Kemudian dikarenakan jumlah persediaan di tangan telah habis, maka kebutuhan kotor di bulan kelima adalah 15, maka kebutuhan bersihnya juga 15. Kebutuhan kotor di bulan ke-6 atau di periode ke-6 15, maka kebutuhan bersihnya juga 15. Kebutuhan kotor di bulan ke-7 atau periode ke-7 sama dengan 5, maka kebutuhan bersihnya juga 5. Kebutuhan kotor di periode ke-8 atau di bulan ke-8 adalah 18, maka kebutuhan bersihnya juga sama dengan 18. Baiklah, kemudian kita akan masuk ke soal latihan yang kedua, yaitu loading. Dengan informasi yang kita dapatkan di sini adalah perkiraan load sama dengan 150. Dan di sini sudah ada angka-angka yang telah dimasukkan dalam tabel yang merupakan kebutuhan bersih di setiap periode. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa dalam periode pertama ada kebutuhan bersih sejumlah 10, bulan kedua 28, bulan ketiga 50, bulan keempat 15, bulan kelima 46, bulan keenam 63, bulan ke-7 20, bulan ke-8 50, bulan ke-9 12, bulan ke-10 90, bulan ke-11 25, dan bulan ke-12 sama dengan 15.
Kemudian ukuran lot di sini adalah 150, maka akan kita masukkan angka 150 pada bulan pertama. Untuk menghitungnya, kita kurangkan ukuran lot dengan kebutuhan bersih di periode pertama, maka persediaan adalah 140. Kemudian 140 kita kurangkan dengan kebutuhan bersih di periode kedua, maka persediaannya akan berjumlah 112. Kemudian 112 dikurang dengan periode kebutuhan bersih di bulan ketiga adalah 62. Kemudian persediaan di bulan keempat adalah 62 dikurang kebutuhan bersih bulan keempat dikurang 15 sama dengan 47. Kemudian berikutnya persediaan di bulan keempat dikurang dengan periode di bulan kelima, 47 dikurang 46 sama dengan 1. Kemudian maka maka persediaan akan habis, maka akan kita masukkan lagi jumlah lot di periode ataupun bulan ke-6. Maka 150 kita kurangkan dengan 63 ditambah dengan persediaan tadi masih ada 1, berarti 150 dikurang 64, maka jumlahnya ada 88. Kemudian 88 kita kurangkan dengan periode ke-7, maka akan mendapatkan angka 68. Angka 68 dikurangkan dengan 50, maka akan 18. 18 dikurang 12 sama dengan 6. Nah, kemudian ketika persediaannya akan habis lagi, maka kita masukkan lagi ukuran lot sebanyak 150. Kemudian 96 dikurang 150 dikurang 96 tinggal 66. Kemudian 66 dikurang dengan 25 tinggal 41. Dan yang terakhir 41 dikurang dengan 15 sama dengan 26. Baiklah, kita masuk ke soal latihan yang ketiga tentang loading. Dari soal di sini bisa kita baca, jika diketahui biaya penyimpanan produk X sebesar 700 per unit per periode dan biaya pemesanan sebesar 2.500 per pesan, dengan estimasi kebutuhan bersih konsumen seperti di bawah. Tentukan besarnya nilai lot dan pergerakan jumlah persediaan produk X dengan menggunakan teknik lot EQQ 324. Baiklah, jadi untuk menjawab soal latihan di atas, maka kita perlu untuk mendapatkan informasi diketahui bahwa kebutuhan bersih adalah 324. Kemudian kebutuhan bersih kita lambangkan dengan D. Jadi D sama dengan 324 unit per periode. Kemudian untuk OC sama dengan 2.500 per pesanan. Kemudian untuk CC sama dengan 700 per unit. Kemudian rumus yang akan kita gunakan adalah akar 2 dikali D dikali OC dibagi dengan CC. Kemudian kita masukkan angkanya, maka 2 dikali 324 dikali 2.500 dibagi 700, maka akan kita dapatkan akar 2.314. Akar 2.314 sama dengan 48 unit. Baiklah, jadi pada soal latihan telah kita ketahui bahwa kebutuhan bersih per periode itu jumlahnya sudah jelas, dan kemudian untuk ukuran lot setelah kita masukkan ataupun menggunakan rumus yang tadi, maka akan kita dapatkan ukuran lot adalah 48. Maka langsung saja kita hitung untuk persediaan per periode dengan cara mengkurangkan ukuran lot dengan kebutuhan bersih di bulan tersebut. Di bulan pertama ukuran lot 48 dikurang dengan kebutuhan bersih sejumlah 30, maka persediaannya akan ada 18. Kemudian di bulan kedua ada kebutuhan bersih sejumlah 24, maka akan kita tambahkan terlebih dahulu persediaan sisa ditambah dengan ukuran lot yang akan kita tambahkan nanti. Jadi 18 ditambah 48 dikurang dengan 24, maka hasilnya akan menjadi 42. Kemudian kebutuhan bersih di bulan ketiga adalah sama dengan 0, maka persediaannya juga menjadi 42 karena tidak ada pengurangan. Kemudian di bulan keempat ada 28, kita kurangkan dengan 42, maka persediaan di bulan keempat menjadi 14.
Kemudian di bulan kelima karena persediaannya tidak cukup lagi, maka akan kita tambahkan dengan ukuran lot yang baru, maka 14 ditambah 48 dikurang 54 sama dengan 8. Kemudian 8 ditambah 48 dikurang 23 sama dengan 33. Kemudian untuk bulan berikutnya 33 dikurang 10 sama dengan 23. Lanjut lagi ke bulan berikutnya, 23 dikurang 15 sama dengan 8. Kemudian di bulan ke-9 kita tambahkan lagi menjadi 8 ditambah 48 dikurang 29 sama dengan 27. Kemudian 27 kita tambahkan dengan 48 dikurang 45 sama dengan 30. Dan kita masuk ke bulan ke-11, yaitu jumlah persediaannya adalah 30 dikurang dengan 26 persediaannya menjadi 4. Kemudian di bulan terakhir ada kebutuhan bersih sejumlah 40, kita tambahkan 4 ditambah 48 dikurang 40 sama dengan 12. Baiklah, sekian pemaparan dan penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.